Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab parsial derivatif atau turunan parsial pada mata kuliah Matematika Dasar 2 maupun Kalkulus. Kali ini kita akan membahas 3 buah subbab. Yang pertama, subbab 11.4 ada tangent planes and linear approximation atau persamaan bidang singgung dan pendekatan linier. 11.5 the chain rule atau aturan rantai. 11.6 directional derivative and the gradient vector atau turunan berarah dan gradient vektor atau kemiringan vektor. Oke, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bidang singgung dan pendekatan linier. Misalkan di sini kita punya sebuah fungsi z sama dengan fx, y. Kalau kita gambarkan dalam suatu bidang, terus di sini ada titiknya, salah satu titik yang bidang itu ada titik P. Nah, dari titik P ini kita buat bidang singgungnya. Nah, bersama singgungnya seperti apa? Nah, ini sudah dituliskan di sini ya. Jadi, kalau kita punya permukaan Z sama dengan fx, y, titiknya x0, y0, z0, maka persamaan bidang singgungnya Z min z0 sama dengan fx x 0, y0 dikali x min x0 ditambah fy x0, y0 dikali y min y0. Nah, inilah persamaan bidang singgung. Langsung kita ke contoh. Tentukan bidang singgung dari elliptik parabolit z sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat pada titik 1,1,3. Nah, caranya kita cari dulu fx dan fy-nya ya, karena kita butuh fx dan fy. Fx, x, y, berarti ini kita turunkan parsial terhadap x, jadi 4x. Terus kita substitusikan fx ini dengan 1,1, maka hasilnya 4. Terus fy juga kita cari, x, y, kita turunkan terhadap y, maka hasilnya 2y. Terus kita cari juga fy 1,1, yaitu hasilnya 2. Sudah, maka tinggal kita bentuk persamaan bidang singgungnya. Persamaan bidang singgung yaitu z min z0, berarti z min z0 kita 3 ya, 3 sama dengan fx0 x0, y0 nya tadi ini 4, x min x0 tadi 1 ditambah 2, fy-nya kita 2, y min y0, y0-nya 1. Atau bisa kita tulis jadi z min 3 sama dengan 4x min 4 ditambah 2y min 2. Sama dengan ini z 4x plus 2y pindah cross ya, jadi minus 3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita gambarkan bidang singgungnya tadi ya ke dalam kurva, itu seperti gambar A, B, dan C. Untuk yang A itu kita tuliskan atau kita gambarkan dia di bidang x-nya itu dari min 4 sampai 4. Untuk x dan y-nya juga min 4 sampai 4. Kalau kita lihat nih, selangnya itu dari min 4 sampai 4, ini juga min 4 sampai 4. Nah, kalau kita perkecil lagi, itu dari ini min 0 sampai min 2, ini dari x-nya dari min 2 sampai 0, y-nya juga dari
min 2 sampai 0, ternyata kalau kita gambarkan dia semakin mendekati, ya kan? Bidang singgungnya tadi semakin mendekati dengan kurvanya. Kalau kita perkecil lagi, misalkan ini di 0 sampai 2, ini juga X-nya 0 sampai 2, ternyata hampir berhimpit antara kurva tadi dengan bidang singgungnya itu hampir berhimpit. Nah, fakta inilah yang memunculkan pendekatan linear. Ternyata kurva tadi itu dapat kita dekati dengan bidang singgungnya. Karena ini terlihat kalau semakin kecil, kita lihat dia akan semakin berhimpit atau sama dengan. Nah, dari situlah muncul linear approximation atau pendekatan linear. Jadi contohnya tadi kita punya fx, y yaitu 2x kuadrat plus y kuadrat. Ada titik 1,1,3. Itu bidang singgungnya kita peroleh z sama dengan 4x plus 2y min 3. Atau dapat kita tuliskan. Jadi ini ya, lx, y sama dengan 4x plus 2y min 3. Ini bidang singgungnya tadi. Oke, kalau sudah fungsi fx, y, jadi kurva tadi, fungsi fx, y itu ternyata bisa kita dekati juga dengan 4x plus 2y min 3 atau bidang singgungnya tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai linear approximation atau pendekatan linear atau pendekatan dari bidang singgung di titik 1,1. Jadi si fungsi tadi, si kurva tadi itu bisa kita dekati dengan bidang singgungnya. Contohnya, misalkan kita mau mencari mengevaluasi f 1,1,0,95. Kalau ini kita substitusikan langsung ke sini, otomatis cukup ribet, ya kan? Harus dikuadratkan. Tetapi kalau kita substitusikan ke L-nya ke sini jauh lebih mudah. Tinggal 4 kali 1,1 ditambah 2 kali 0,9 dikurangi 3, hasilnya 3,3. Ternyata kalau kita substitusikan ke fungsi f-nya, hasilnya juga cukup dekat. Jadi hasil sebenarnya itu 3,3225. Nah, maka ini cukup dekat atau hampir sama. Lain halnya jika kita evaluasi di titik yang jauh dari titik singgungnya tadi. Misalkan kita evaluasi di 2,3. Ternyata kalau 2,3 kita substitusikan ke L atau bidang singgungnya tadi hasilnya 11. Tapi kalau di fungsinya hasilnya 17. Maka ini hasilnya cukup jauh. Dari sini kita simpulkan bahwa pendekatan linear itu dapat kita lakukan jika titik yang kita evaluasi itu mendekati dengan titik singgungnya. Tapi kalau titiknya dievaluasi itu jauh dari titik singgung bidang linear tadi, maka hasilnya juga nanti semakin jauh. Ini kita tuliskan rumusnya ya. Kita tuliskan rumusnya. Jadi ini tadi persamaan bidang singgung. Rumusnya di titik A, B, F, A, B. Rumusnya ini Z. Sama dengan F, A, B ditambah Fx, A, B dikali X min A ditambah Fy, A, B dikali Y min B. Nah, inilah nanti bisa kita tuliskan sebagai Lx, Y atau bidang singgungnya tadi. The linear function. Nah, si L ini nanti bisa kita gunakan untuk mendekati. Nah, untuk mendekati fungsi f tadi. Nah, inilah kalau f, x, y ini sama dengan ini simbol untuk mendekati ya. F, x, y itu nanti dapat kita dekati dengan f a, b ditambah f x a, b dikali x min a ditambah f y a, b dikali y min b. Ini disebut sebagai pendekatan linear atau
the Tangen-Pallen approximation. Itu tentang pendekatan linier. Sekarang kita masuk ke 11.5 yaitu the chain rule atau aturan rantai. Ada beberapa kasus nanti yang kita bahas. Kita masuk ke kasus nomor 1 dulu. Kasus nomor 1, kita punya Z sama dengan Fx, Y, fungsi yang diferensiabel terhadap X dan Y. Dan X itu ternyata fungsi terhadap GT dan Y itu fungsi terhadap HT. Yang keduanya diferensiabel terhadap T. Nah, maka nanti si Z itu juga akan diferensiabel dengan T dengan dz dt sama dengan df dx dikali dy dt ditambah df dy dikali dy dt. Nah, inilah yang disebut sebagai aturan rantai. Jadi karena Z tadi itu fungsi terhadap X dan Y, maka ini ada df dx, di sini ada df dy. Nah, masing-masing nanti dikali dx dt dan dy dt. Nah, penulisan selanjutnya, karena F itu sama dengan Z, maka dz dt itu bisa kita tuliskan jadi dz dx dikali dx dt ditambah dz dy dikali sama dy dt. Langsung kita ke contoh nomor 1. Jika diberikan Z sama dengan X kuadrat Y ditambah 3XY pangkat 4, di mana X sama dengan sin 2T dan Y sama dengan cos T. Kita sudah menentukan dz dt-nya berapa untuk T sama dengan 0. Oke, pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi kalau kita nyari dz dt, karena Z tadi fungsinya terhadap X dan Y, maka jadi dz dx dikali dx dt ditambah dz dy dikali sama dy dt. Nah, sekarang kita cari dz dx. Z kita turunkan parsial terhadap X. Nih, diturunkan parsial terhadap X, maka jadi 2XY ditambah sama diturunkan terhadap X ya, berarti 3Y pangkat 4. Itu. Terus dx dt. X-nya kita turunkan terhadap T. Turunan dari sin itu sama dengan cos. Maka jadi 2 cos 2T. Ditambah dz dy. Nah, si Z kita turunkan terhadap Y, maka ini jadi X kuadrat saja, karena diturunkan terhadap Y. Ini jadi 4-nya pindah ke depan, 12X. Ditambah 12X, Y pangkat 3. Terus dy dt, Y-nya kita turunkan terhadap T, turunan cos itu min sin. Maka jadi min sin 2T. Sorry, T ya. Kalau sinnya dia cuma T. Min sin T. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi untuk T-nya sama dengan 0. Atau boleh kita tuliskan jadi dz dt. Ini kita evaluasikan untuk T sama dengan 0. Sama dengan, nah, T-nya kita ganti 0, maka di sini jadi cos 0. Cos 0 itu 1, maka dia jadi 2XY ditambah 3Y pangkat 4 dikali 2 kali 1 ditambah sin 0 itu 0, maka ini 0. Nah, sekarang T itu juga dievaluasi ke X. Maka ini jadi X-nya sama dengan sin 0 ya. Sin 0 itu sama dengan 0. Ini juga ya, Y-nya dievaluasikan T-nya 0. Cos 0, cos 0 itu 1. Nah, maka di sini jadi 2 kali X-nya tadi 0, Y-nya 1, ditambah 3 kali
Y-nya tadi 1/4 dikali 2. Maka yang depan 0, ya ini jadi 1 dikali 3, 3 kali 2, 6. Hasilnya 6. Itu the chain rule atau aturan rantai yang pertama, case pertama. Kita masuk ke case yang kedua. Jadi kita punya Z itu sama dengan F, X, Y. Dia diferensiabel pada X dan Y. Nah, selanjutnya jika X itu fungsi terhadap S dan T. G, S, T. Jadi kalau tadi X itu fungsi terhadap T saja, nah sekarang X itu fungsi terhadap S dan T. Dan Y, H, S, T. Keduanya diferensiabel pada S dan T. Maka do Z do S, jadi karena si Z itu fungsi terhadap S dan T, maka nanti dia bukan D ya. Jadi kalau kamu perhatikan, di sebelumnya tadi ini dz dt. Karena si z itu fungsi terhadap t saja. Karena x dan y-nya itu terhadap t, maka dia turunan total dz dt. Berbeda dengan aturan yang kedua bahwa si z itu fungsi terhadap s dan t. Maka nggak ada dz dt. Adanya do z do s dan do z do t. Maka bisa kita tuliskan do z do s sama dengan do z do x do s ditambah do z do y dikali do y do s. Untuk do z do t, maka dia sama dengan do z do x dikali do x do t ditambah do z do y dikali sama do y do t. Langsung ke contoh saja. Kita punya fungsi z sama dengan e pangkat x sin y, di mana x itu s kali t kuadrat dan y itu s kuadrat t. Kita suruh menentukan do z do s dan do z do t. Oke, sebelumnya untuk menentukan aturan rantai, kalian juga bisa menggunakan skema, yaitu skema pohon faktor. Nah, jadi karena si Z, ini jadi lebih jelas ya kalau kita bikin pohon faktor seperti tadi. Karena si Z itu fungsi terhadap X dan Y, ya jelas. Jadi diketahui bahwa si Z itu fungsi terhadap X dan Y, dan si X dan Y sendiri itu fungsi terhadap S dan T. Nah, ini terhadap S dan T, ini S dan T. Maka nanti untuk mencari do Z do X, ya kan, do Z do X ya harus ada do X do S sama do X do T. Untuk mencari do Z do Y, maka nanti harus dikalikan sama do Y do S dan do Y do T. Seperti itu. Oke, coba sekarang kita selesaikan contoh yang ketiga ini. Kita tuliskan aturan rantainya, yaitu do Z do S itu sama dengan do Z do X dikali sama do X do S ditambah do Z do satunya Y ya, karena ini fungsinya X dan Y. Nah, terus do Y do S. Oke, kita cari do Z do X. Ini kita turunkan terhadap X. E pangkat X sin Y diturunkan terhadap X. Maka Y-nya sebagai konstanta. Aturan E pangkat X tetap E pangkat X ya. Maka tetap E pangkat X dikali sama sin Y. Itu do Z do X-nya. Nah, ini itu kita kali sama do X do S. X-nya tadi ini ya. S T kuadrat. Nah, kalau kita turunkan terhadap S, ya berarti tinggal T kuadrat. Itu ditambah dengan do Z do Y. Z kita turunkan terhadap Y. Turunan dari sin
itu sama dengan cos. Maka jadi E pangkat X cos Y. Ini dikalikan sama Y diturunkan terhadap S. Ini turunkan terhadap S, berarti 2ST. 2ST. Nah, Y dan X itu kita kembalikan lagi, karena Y dan X itu fungsi terhadap S dan T, kita kembalikan ya. Maka ini jadi E pangkat X, X-nya tadi ST kuadrat, dikali sama sin Y. Y tadi itu S kuadrat T. Ini jadi S, sebentar. Ini jadi S kita ganti ya, Y-nya tadi dengan S kuadrat T. S kuadrat T. Tuh. Terus dikali sama T kuadrat. Dikali sama T kuadrat. Nah, sekarang kita tambah dengan E pangkat X. Nah, E pangkat X-nya kita ganti. X tadi dengan ST kuadrat. Maka ini jadi E pangkat ST kuadrat. Cos Y. Cos Y. Y-nya apa? Y-nya tadi S kuadrat T. Dikali dengan 2ST. Jadi semuanya harus coba dengan S dan T. Oke, itu do Y, do S. Sekarang kita cari do Z, do T-nya. Kita tuliskan do Z, do T. Kalau do Z, do T berarti ini tadi ingat ya, Z itu fungsi X dan Y. Maka kita tuliskan jadi do Z, do X, do X, do T. Ditambah do Z, do Y, do Y, do T. Nah, kita nyari jalan T. Do Z, do X. Z itu kita turun terhadap X. Ini. Turun terhadap X, maka tetap ya. E pangkat X. E pangkat X sin Y. Terus dikali X diturunkan terhadap T. Ini X diturunkan terhadap T. Berarti jadi 2ST. 2ST. Ditambah do Z, do Y itu tadi jadi E pangkat X cos Y. Ini kita turunkan terhadap Y. Terus dikali sama Y diturunkan terhadap T. Y turunkan terhadap T berarti S kuadrat saja. S kuadrat. Oke, kalau sudah kita kembalikan lagi si X dan Y-nya tadi dalam S dan T. Maka jadi E pangkat X-nya tadi ST kuadrat ya, ST kuadrat. Dikali sin Y. Y tadi apa? Y tadi itu S kuadrat T. Dikali 2ST. Ditambah E pangkat X. E pangkat X. X tadi apa? X tadi itu ST kuadrat. Dikali sama cos Y. Cos Y. Y tadi S kuadrat T. Dikali sama S kuadrat. Oke, itu diperoleh turunan dari Z sama dengan E pangkat X sin Y untuk do Z, do S, dan do Z, do T. Masuk ke bentuk umum dari aturan rantai. Misalkan U itu diferensiabel untuk N variabel X1, X2, sampai Xn. Dan setiap Xj itu diferensiabel terhadap N variabel, yaitu T1 sampai Tm. Maka U itu juga diferensiabel terhadap T1, T2, dan Tm. Dan do U, do Ti sama dengan
do U do X1 do X1 do TI ditambah do U do X2 do TI ditambah dan seterusnya do U do XN do XN do TI, di mana I dari 1 sampai ke M. Langsung ke contoh, kita akan mencari aturan rantai untuk fungsi W. W itu fungsi terhadap X, Y, Z, dan T, di mana X itu fungsi terhadap U dan V, fungsi Y itu fungsi terhadap U dan V, Y itu U dan V, dan T juga U dan V. Nah, ini akan sangat mudah atau mudah kita pahami jika kita ubah ke bentuk pohon. Nah, yaitu si W. Si W ini tadi fungsinya itu terhadap X, Y, Z, dan T. Dan masing-masing X, Y, Z, dan T itu fungsi terhadap X dan U dan V. Nah, maka nanti ada dua kemungkinan, yaitu do W do U, ya kan, dari sini ke sini itu jadi do W do U, atau bisa juga dia langsung ke sini, ya kan, jadi ada do W do V. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Oke, kita tuliskan sini ya aturan rantainya. Yang pertama do W do U, do W do U. Nah, kalau kita mau do W do U tadi akan ada 4 ya. Untuk ke U dan V itu ada 4, ada X, Y, Z, dan T. Maka bisa kita tuliskan jadi ini do W, nah itu kita turunkan dulu terhadap X. Nah, baru do X-nya diturunkan terhadap U. Nah, ditambah do W turunkan lagi terhadap Y, karena ada fungsi terhadap Y juga. Ini baru do Y, do U. Ditambah do W, do Z, sekarang ada Z-nya. Ini dikali sama do Z, do U. Ditambah, ini do W, do T. Sekarang ada T ya. Maka ini jadi do T, do U. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, tadi ada do W, do V. Nah, do W, do V. Nah, maka sama ada do W, do X dulu, karena ada terhadap X. Dikali sama do X, do V. Ditambah, ini do W, do Y ya sekarang. Nah, ini sekarang do Y, do V. Ditambah do W, do Z, sekarang masuk ke Z. Ini do Z, do V. Ditambah do W, do T. Ini do T, do V. Memang ya, kalau kita tahu pohonnya. Contoh, ada dua contoh 5 dan contoh 6. Kita lihat dulu contoh 5. Contoh 5 itu U itu fungsi terhadap X dan Y dan Z, yaitu X pangkat 4, Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3, di mana X-nya itu fungsi terhadap R, S, E, dan T. Ya, kalau E itu eksponen ya, jadi enggak R, S, dan T, Y-nya juga R, S, dan T, yaitu R, S kuadrat E pangkat T, Z-nya R kuadrat S sin T. Kita suruh mengevaluasi nanti berapakah do U do S jika R-nya itu sama dengan 2, S sama dengan 1, T sama dengan 0. Nah, ini akan sedikit gampang atau jelas kalau kita bikin pohonnya dulu. Tadi U itu fungsi terhadap X. Jadi ada X, ada Y, ada Y, ya kan? Makanya jadi ada X, ada Y, dan ada Z. Dan
Masing-masing dari X, Y, dan Z itu, ini dari RST, ini juga RS dan T, ini juga RS dan T. Nah, maka ini R, S, dan T. Si Y-nya juga ya R, S, dan T. Nah, ini juga ya R, S, dan T. Nah, maka kalau kita mencari do U, do S, nah ini dia dari U, ini ke sini, do U, do S. Kita tuliskan ya. Yang nomor 5. Do U, do S, maka sama dengan, nah do U kita turunkan terhadap X, Y, Z dulu. Do X, do, sorry, bukan do X, do U ya. Ini do U, do X. Nah, baru nanti dikali dx, do X, do S. Ditambah, karena Y dan Z, maka masih ada do U, do Y. Dikali sama do Y, do S. Oke, itu ditambah do U, do Z sekarang ya. Nah, sekarang do Z, do S. Oke, sekarang kita cari do U, do X. U-nya kita turunkan terhadap X. Ini ya. Kita turunkan terhadap X, maka dia jadi 4X pangkat 3 Y. Ditambah diturunkan ini terhadap X ya, karena nggak ada X-nya maka dia habis. Nah, maka habis ya, ini nggak ada X-nya. 0. Nah, terus do X, do S, X-nya kita turunkan terhadap S. Nah, ini kita turunkan terhadap S ya, maka jadi S-nya hilang. RE pangkat T. RE pangkat T. Dikali do U, do Y. Do U, do Y. Ini U diturunkan terhadap Y. Maka ini jadi X pangkat 4. Ditambah ini terhadap Y berarti jadi 2Y. 2Y Z pangkat 3 ya. Karena diturunkan terhadap Y. Terus dikali sama do Y, do S. Y-nya kita turunkan terhadap S. Maka ini jadi 2 RS. 2 RS E pangkat min T. Ditambah do U, do Z. U-nya kita turunkan terhadap Z. Ini habis ya, karena nggak ada Z. Ini berarti jadi 3Y kuadrat. 3Y kuadrat Z pangkat 2. Dikali Z-nya turunkan terhadap S. Z turun terhadap S, maka S-nya habis hilang. Jadi tinggal R kuadrat sin T ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita evaluasi ya. Kita evaluasi RST, yaitu 2, 1, dan 0. Nah, kita evaluasi. Nah, ini kita masukkan 0 dulu ya, biar dia langsung kelihatan ya. Ini ada sin 0 ya nanti, jadi sin 0. Maka ini nanti habis, ini karena hasilnya 0. Terus, apalagi yang kita masukkan 0. Nah, ini nanti jadi E pangkat 0, E pangkat 0 itu 1. Jadi ini nanti nilainya 1. Ini juga nilainya 1. Terus X, Y, dan Z-nya kita evaluasikan juga di sini. X-nya berarti sama dengan, mana ya, saya tuliskan di sini aja. Kita evaluasikan dulu X-nya. X RS E pangkat T, R-nya itu 2, nah, maka ini 2. Terus S-nya tadi 1. Terus T-nya tadi 0, berarti E pangkat 0 ya. E pangkat 0, maka hasilnya 2. Terus untuk si Y,
yaitu RS kuadrat, R-nya itu sama dengan 2, terus S-nya tadi sama dengan 1, terus dan 2 S-nya kuadrat ya, ini kuadrat. E pangkat min T, berarti juga E pangkat 0 ya, maka hasilnya sama dengan 2 juga. Lalu selanjutnya yang Z, R-nya tadi 2 kuadrat, dikali 2, kali sin, S ya ini, S-nya tadi 1, maaf ini 1, dikali 1, kali sin T ya, sin T-nya tadi 0, maka sin 0. Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu sama dengan 0. Maka Z-nya sama dengan 0. Nah, ini tadi yang ini sudah habis karena 0 semua. Terus ini ada Z. Z ini 0, maka ini nanti juga sama dengan 0. Nah, kalau yang lainnya tinggal kita tulis. Oke, maka kita peroleh DU do S yang dievaluasi tadi di R sama dengan 2, S sama dengan 1, T sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan jadi R sama dengan 2, S sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan 4X pangkat 3, berarti 4 kali X-nya tadi 2 ya, 2 dipangkatkan 3, dikali Y-nya itu 2, lalu dikali sama R tadi 2, ini R-nya 2, E pangkat T itu sama dengan E pangkat 01, ditambah ini X pangkat 4, X-nya tadi 2, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, nah ini sudah 0 ya, ini 0. Terus di sini E pangkatnya 1, nah terus ini kurung, buka, 2 kali R-nya. R tadi sama dengan 2 ya, dikali S, S-nya tadi 1. Nah, maka diperoleh ini 4 kali 2 pangkat 3 dikali 2 kali 2 ditambah 2 pangkat 4 dikali 2 kali 2 kali 1. Jika kita hitung, ini hasilnya sama dengan 192. Oke, sudah terjawab. Yang contoh 5. Sekarang kita masuk ke contoh 6. Contoh 6 itu jika F itu fungsi terhadap S dan T, di mana F S kuadrat min T kuadrat, T kuadrat min S kuadrat. Dan F-nya diferensiabel. Tunjukkan bahwa G itu memenuhi persamaan T do G do S ditambah S do G do T sama dengan 0. Untuk nomor 6 itu dapat kita sederhanakan dulu supaya tidak ribet, bahwa S kuadrat min T kuadrat itu kita misalkan aja X. X sama dengan S kuadrat min T kuadrat. Dan nanti Y sama dengan T kuadrat min S kuadrat. Maka fungsi G S, T itu nanti sama aja fungsi f x y, fungsi terhadap x dan y. Kita akan mencari do G do S nanti dikali T dan do G do T itu dikali dengan S, nanti kalau dijumlah harus sama dengan 0. Oke, kita cari dulu do G do S. Nyari do G do S itu sama aja nyari do F do S. Maka bisa kita tuliskan do G do S ya, itu akan sama aja kita nyari do F do S. Nah, nyari do F do S berarti sama aja do F do X
Nah, do X, do S. Terus ditambah do F, do Y, do Y, do S. Sama dengan do F, do X. F-nya kita turunkan terhadap X. Nah, do F, do X karena F itu tidak eksplisit fungsinya seperti apa ya, tetap kita biarkan saja. Dia do F, do X. Dikali do X, do S. X-nya kita turunkan terhadap S, maka dia jadi 2S. Ditambah do F, do Y. F-nya tidak eksplisit seperti fungsi seperti apa. Kita tuliskan aja do F, do Y. Dikali do Y, do S. Y-nya kita turunkan terhadap S. Jadi min 2S. Oke, sekarang kita nyari do G, do T. Do G, do T. Sama dengan, sama aja do F, do T ya. Oke, do F, do T berarti sama aja do F, do X, terus do X, do T. Ditambah sama do F, do Y, do Y, do T. Sama dengan tetap do F, do X dikali do X, do T. X-nya kita turunkan terhadap T. X ini kita turunkan terhadap T, jadi min 2T ya. Min 2T. Min 2T ditambah do F, do Y. Nah, Y-nya kita turunkan terhadap T. Berarti 2T. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke apa yang mau kita buktikan. Yang mau kita buktikan tadi T kali do G do S ditambah S kali do G do T. Nanti apakah sama dengan 0? Langsung saja ya, kita kalikan ini terhadap S. Ini langsung saja biar kelihatan. Ini kita kalikan nanti terhadap T ya. Kalau si do G do S-nya kita kalikan terhadap T. Nah, terus kalau ini nanti kita kalikan terhadap S. Nah, maka nanti kalau kita kali jadi do F, do X. Nah, ini jadi 2ST. Nah, ini juga sama. Do F, do Y min 2ST. Yang di sini do F, do X dikali min 2ST juga. Yang ini do F, do Y dikali sama 2ST. Coba kita tuliskan di halaman selanjutnya. Yang akan kita buktikan tadi T kali do G do S ditambah S kali do G do T. Ini apakah sama dengan 0? Nah, maka kita kalikan T dengan do G do S seperti tadi ini. T-nya terhadap do G do S, maka kita peroleh 2ST, 2ST, do F, atau sebentar, do G ya, kita pakainya do G ya. Sebentar, oh kita pakainya do F. Nah, masalah mau pakai do F atau do G, karena F tadi sama dengan G ya. Supaya konsisten kita pakai aja ini F ya. Oke, kita ulang aja. Ini kita ganti dengan F. Jadi yang mau kita buktikan atau kita cari itu T kali do F, do S ditambah S kali do F, do S. Maaf, ini do T.
Ini apakah sama dengan 0? Kalau tadi G sama dengan F ya. Oke, kita kalikan, maka dia jadi 2ST do F do X dikurangi 2ST do F do Y. Nah, ini yang pertama, yang T dikalikan sama do F do S, ditambah, sekarang yang S dikali sama do F do T. Maka dia jadi min 2ST do F do X. Ditambah 2ST dikali do F do Y. Nah, ini terbukti ya, ini nanti habis yang ini sama ini kan habis sama persis ya, maka 0 ini sama juga habis sama dengan 0. Nah, maka terbukti. Jadi kalian cari dulu T kali do G do S ditambah S kali do G do T, tadi pakai aturan rantai. Kalau terbukti kalian jabarkan sama dengan 0, maka terbukti pernyataan tadi benar. Lanjut ke contoh nomor 7. Contoh nomor 7 itu diberikan fungsi Z sama dengan fx, y. Kontinu sampai turunan keduanya. Dan X sama dengan R kuadrat plus S kuadrat, Y-nya sama dengan 2RS. Kita suruh menentukan do Z do R dan do kuadrat Z do R kuadrat. Jadi ini sampai turunan keduanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk turunan pertama yaitu do Z do R. Do Z do R. Nah, do Z do R karena Z tadi fungsi terhadap X dan Y, maka langsung ya bisa kita tulis jadi do Z do X do X do R ditambah do Z do Y terus do Y do R. Nah, untuk fungsi Z tadi cuma fx, y, jadi dia tidak eksplisit fungsi f itu seperti apa, maka nanti cukup kita tuliskan aja ini jadi tetap do z do x, karena nggak eksplisit fungsinya seperti apa. Terus tinggal kita kali dengan do x do r, x-nya kita turunkan terhadap r, maka jadi 2r, ini dikali jadi 2r, ditambah juga sama do z do y, dikali sama do y do r, y-nya kita turunkan terhadap r, maka jadi 2s. Nah, seperti itu. Ini untuk turunan pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk turunan keduanya. Jadi do Z do R. Nah, ini kita turunkan lagi ya. Ini kan dia turunan 2 kali. Maka fungsi ini kita turunkan lagi. Itu bisa kita tuliskan jadi do Z do R. Nah, ini diturunkan lagi. Ini satu saja cukup. Nah, sama aja seperti ini. Nah, berarti ini sama aja turunan do R. Nah, dari apa? Dari ini tadi sudah kita cari do R do Z do R-nya. Yaitu do Z do X dikali sama 2R ditambah do Z do Y dikali sama 2S. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita aplikasikan, kita turunkan satu per satu. Maka ini jadi, ini dikalikan ke sini ya.
maka kita peroleh 2. Ya, ini kita sebentar, ini tuh merupakan perkalian 2 fungsi ya. Jadi hati-hati, ini perkalian 2 buah fungsi. Ini x do y do x dan 2r ini 2 buah fungsi karena z itu juga fungsi terhadap r. Atau kita pisah dulu deh biar kelihatan ini. Maka ini bisa kita tulis jadi do r dari do z do x dikali 2r. Nah, itu biar kelihatan. Ini juga sama, do r dari fungsi do z do y ini sama 2s. Nah, tadi ya yang saya katakan hati-hati bahwa ini itu fungsi terhadap r. Ya kan? Ini juga fungsi terhadap r. Maka turunan terhadap r itu nanti perkalian 2 buah fungsi. Untuk yang belakangnya nanti juga iya, ini fungsi terhadap r. Nah, tapi kalau yang ini kan dia terhadap s, maka ini nanti bisa kita anggap sebagai konstanta saja. Oke, kita turunkan yang depan. Maka ini jadi U kali V ya. U kali V berarti UV. U kali V berarti UV. U aksen V. Nah, U aksen. Maka ini diturunkan terhadap R, U aksen. Maka bisa kita jadi do kuadrat Z, do R, do X. Nah, ini U aksen. U aksen V, V-nya tadi 2R. U aksen V ditambah UV aksen. U-nya berarti tetap do Z, do X. V aksen berarti ini diturunkan terhadap R ya 2. Nah, seperti itu. Ditambah, nah kalau yang ini tinggal kita turunkan. Ini 2S tadi, dia itu konstanta diturunkan terhadap R, berarti dia cukup konstanta saja, maka dia tetap jadi 2S. Maka jadi 2S dikali do Z, do kuadrat Z, do R, do Y. Nah, seperti ini. Kita rapikan ya, biar bagus. Maka ini bisa kita tulis jadi 2R do kuadrat Z do R do X ditambah 2 kali do Z do X ditambah sama ini 2S do kuadrat Z do R do Y. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa si Y, ya, si Y itu fungsinya tadi sama dengan 2RS dan X itu sama dengan R kuadrat plus S kuadrat. Dari fakta tersebut, kita akan mencari nilai dari do kuadrat Z plus do R do X. Dan nanti do kuadrat Z per do R do Y.